Jumpa lagi dengan saya Muhammad Selamat Mulyono, pendamping sosial PKH Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Video ini merupakan tugas akhir dari pendidikan dan pelatihan pencegahan stunting bagi SDN Kesos Regional 1 Padang. Pada sesi 7 pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, tepatnya sesi 11, mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Permasalahan stunting tidak hanya dipicu oleh kurangnya asupan gizi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh masalah kebersihan diri dan lingkungan. Salah satunya adalah kurangnya kepedulian masyarakat akan mencuci tangan. Bagaimana langkah-langkah mencuci tangan pakai sabun? Saksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan di masa pandemi ini. Apa kabar Ibu Ade? Alhamdulillah sehat, Pak. Saya berharap keluarga besar Ibu Ade dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bu Ade yang telah hadir dalam pertemuan bulanan PKH. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang modul 7 pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, tepatnya sesi 7, mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Sebelum membahas pada sesi 11 yang saya sebutkan tadi, saya akan bertanya pada Bu Ade, masih ingat tentang materi yang saya sampaikan bulan kemarin Bu Ade tentang apa Bu Ade? Mencuci tangan pakai sabun, Pak. Oh iya, terima kasih Bu Ade. Berarti memori Bu Ade masih ingat. Tolong nanti Bu Ade tolong sampaikan ke keluarga, tetangga bahwa mencuci tangan pakai sabun itu sangat penting untuk memulai beraktivitas. Nah, jadi sesi 11 ini yaitu tentang mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Kita tahu tangan yang kita punya ini, kedua tangan kita punya ini selalu beraktivitas. Pertama itu salah satu contoh memegang hewan peliharaan, kambing, sapi, kemudian melakukan pekerjaan yang mungkin terutama bagi petani dengan memegang cangkul. Nah, jadi untuk menghindari kuman masuk kepada tubuh kita, jadi harus kita mencuci tangan sebelum beraktivitas lain. Nah, jadi hari ini juga saya akan menjelaskan tentang 6 langkah mencuci tangan dengan benar. Nah, sebelum menjawab 6 langkah mencuci tangan, saya akan tanya Bu Ade, aktivitas apa aja Bu Ade yang Ibu Ade harus mencuci tangan? Sebelum makan, Ya. sudah makan, Ya, sudah BAB, Pak, ya. dan lain-lain, Pak. Oh ya, terima kasih Bu Ade. Nah, mungkin Ibu Ade sebelum masak itu pasti mencuci tangan Bu Ade. Iya. Nah, ya, benar. Jadi ada waktu-waktu kita wajib untuk mencuci tangan. Nah, pertama yaitu yang tadi disebut Bu Ade tadi, setelah kita BAB, buang hajat, itu kita wajib mencuci tangan pakai sabun. Kemudian bagi ibu-ibu yang menyusui, itu sebelum menyusui harus cuci tangan. Nah, agar kuman yang dari tangan itu tidak tertular atau tidak masuk ke badan, ke tubuh anak yang kita susui. Nah, itu kemudian sebelum aktivitas juga harusnya wajib untuk cuci tangan, apalagi di masa pandemi ini. Jadi kita diharuskan wajib untuk mencuci tangan selain pakai masker tadi ya. Nah, jadi ini ada 6 langkah mencuci tangan pakai sabun. Jadi pertama kita ambil sabun, kemudian kita usap di telapak tangan,
Kemudian kita usap di punggung tangan secara bergantian. Kemudian di sela jari tangan secara bergantian juga. Nah, kemudian setelah itu di ujung jari, kemudian saling mengunci. Nah, kemudian mengusap jari ibu jari secara bergantian. Nah, setelah itu gosok. Nah, kemudian bilas dengan air yang mengalir. Setelah itu dikeringkan. Kita tahu kadang-kadang kebiasaan waktu pesta itu mencuci tangan pakai Kobokan. kobokan. Padahal itu kebiasaan yang salah, karena kobokan itu dipergunakan lebih dari 2 orang. Jadi kuman mungkin dari tangan si A, tangan si B itu kumpul di satu tempat. Akhirnya kuman itu masuk ke bertukar kuman A mungkin langsung ke B, kuman B langsung ke bapak si A. Nah, jadi itu kebiasaan yang salah. Nah, nanti kita akan praktekkan ya Bu, mencuci tangan pakai sabun. Nah, saya juga tanya ke Ibu Adik, Ibu tahu nggak kenapa kok kita mencuci tangan pakai sabun? Biar kumannya mati. Iya benar sekali Bu Adik. Jadi dengan memakai sabun, kuman-kuman yang menempel itu akan hilang dengan terbawanya air yang kita pakai mengalir. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah mencuci tangan. Silakan Bu Adik. Air mengalir, kemudian pakai sabun, gosok pergelangan, kemudian punggung tangan, setelah itu sela-sela jari tangan, ya, kemudian ujung jari secara bergantian. Nah, kemudian saling mengunci, ya, benar, iya. Kemudian, ibu jari gosok ibu jari secara bergantian. Kemudian, masuk lagi. Setelah itu bilas dengan air yang mengalir. Kemudian keringkan dengan lap tangan. Jadi kalau seandainya masih ada sedikit masih bersisa sabun, mungkin alangkah baiknya dicuci lagi, dibilas lagi. Nah, tadi kita telah praktekkan cara mencuci tangan dengan sabun. Nah, setelah Ibu tadi praktekkan, Ibu ada nggak yang Ibu rasakan manfaat setelah mencuci tangan pakai sabun tadi, Bu? Tangan saya rasa bersih lah. Oh iya, benar. Terima kasih Bu Ade. Selain bersih, kuman-kuman yang tadi ada di tangan kita itu akan hilang dengan cara sendirinya, tapi dengan catatan pakai air yang mengalir. Nah, kemudian kita tadi pakai wastafel. Sebenarnya media untuk mencuci tangan dengan air mengalir itu tidak perlu alat yang mahal. Nah, jadi kita bisa mempergunakan galon air minum bekas, kemudian ember cat bekas. Sebelum dipergunakan kita harus membersihkan terlebih dahulu. Nah, untuk bulan depan nanti kita akan mempraktekkan cara membuat wadah untuk
mencuci tangan. Jadi terima kasih Bu Ade atas kehadirannya. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita praktekkan di keluarga kecil kita. Gimana Bu Ade, sanggup untuk praktekkan? Insya Allah Pak. Ya. Pak. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan di pertemuan di tempat Ibu Lili. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menyaksikan video simulasi praktek cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa dipraktekkan di rumah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.